Halo everybody, skill bahasa di sini. Mari kita belajar bahasa Inggris. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kunci TOEFL ke-12 ya, TOEFL Reasoning. Listen for expression of uncertainty and suggestion. Nah, mari kita bahas bersama. Kunci ke-12 ini, listen for expression of uncertainty and suggestion. Dengarkan ungkapan ketidakpastian dan saran. Teman-teman, ungkapan ketidakpastian dan saran sangat sering ditemukan dalam dialog singkat soal TOEFL. Teman-teman harus mengenalinya secara baik tentang ungkapan ini ya. Mari kita bahas ke soalnya. Contoh soalnya nih, untuk yang expression of uncertainty. Orang pertama bilangnya, do you know anything about the final exam in physics? Apakah kamu tahu hal-hal terkait ujian terakhir fisika? Orang kedua bilangnya, it's going to be rather difficult, isn't it? Ujiannya agak lebih sulit. Nah, agak lebih sulit kan? Bertanya ya, jadi kurang, ini nggak pasti. Jadi pertanyaannya kan ada, what does the woman mean? Apa yang wanita maksud? Alpha, the exam is not going to be difficult. Ujiannya tidak terlalu sulit. Bravo, she's positive that it's going to be hard. Dia mengakui bahwa ujiannya sangat sulit. Charlie, she thinks that it might be hard. Dia berpendapat bahwa ada kemungkinan ujiannya sulit. Dan Delta, she has no idea about the exam. Dia tidak memberi pendapat apapun terkait ujian. Kalau kita lihat dari orang kedua ini, ujiannya agak lebih sulit kan? Berarti kan Alpha tepat gak? Ujiannya tidak terlalu sulit. Ini sudah positif dia, ya, udah yakin nggak selalu sulit. Terus Delta, nah ini juga yakin. Nah, tinggal Bravo dan Charlie. Kira-kira jawabannya yang mana? Jawabannya yang Charlie, teman-teman. Kenapa? Bravo di sini juga positif, mengakui bahwa ujiannya sangat sulit. Jadi dia sudah yakin. Alpha, Bravo, dan Delta sudah yakin. Nah, sedangkan kalau pertanyaan seperti ini ada pernyataan memastikan ya, si tag question isn't it ini teman-teman menggantikan pernyataan pasti tidak kepastian ya, mengganti pernyataan pasti menjadi ketidakpastian. Nah, ini ya kalau ada isn't it. Sehingga jawaban terbaik adalah yang menunjukkan ketidakpastian. Maka jawaban yang tepat itu Charlie, teman-teman tadi ya. Nah, karena si kata things dan might, makna berpendapat atau berpikir, kemungkinan itu kan masih nggak yakin, teman-teman ya. Ketidakpastian berarti nggak yakin. Makanya yang tepat, yang sesuai dengan orang kedua ini, yang dibicarakan orang kedua itu Charlie, teman-teman ya. Nah, ini untuk uncertainty. Sekarang kita lihat contoh dari si suggestion. Orang pertama bilangnya bagaimana? I'll never have time to type my paper tomorrow. Saya tidak akan punya waktu untuk mengetik karya ilmiah saya besok. Nah, orang kedua bilangnya, why not do it now? Kenapa tidak kerjakan sekarang? Ya. Pertanyaannya, what does the woman suggest? Nah, ini jelas kalau suggest ada kata suggestnya ya, itu berarti merujuk ke suggestion. Kalimatnya biasanya di opsinya berupa verb ya, awalannya verb. Nah, seperti verb ing, verb 1 bisa jadi, atau itu verb 1. Nah, ini kebetulan pakai verb ing semua nih. Alpha, finishing the paper today, menyelesaikan karya ilmiahnya hari ini. Kalau Bravo, not working on the paper now, jangan mengerjakan karya ilmiahnya sekarang. Charlie, never typing the paper, jangan pernah mengetik karya ilmiahnya. Delta, taking time out from the paper now, abaikan karya ilmiah sekarang. Nah, suggestion berbeda dengan uncertainty, teman-teman. Kalau uncertainty cari yang si masih ragu ya, kalimat yang meragukan maksudnya masih bimbang. Nah, kalau yang ini kan sudah suggestnya yang sesuai ya. Kalau teman-teman pilih alpha,
Nah, ini yang tepat ya, jawabannya si alpha. Kalau Bravo kenapa salah? Kan ini kenapa tidak? Kan konteksnya saya tidak akan punya waktu untuk mengerjakan karya ilmiahnya besok nih, nggak punya waktu besok. Berarti ya kenapa nggak sekarang aja? Berarti kan nyuruh menyelesaikan sekarang. Nah, yang alpha lebih ke sini nih ya. Kenapa nggak Bravo? Not working on tomorrow now. Nah, ini malah melarang ya, ini melarang, jadi kurang tepat. Padahal di sini lebih ke menyuruh. Nah, menyuruhnya untuk mengerjakan, ini kok malah melarang, makanya kurang tepat Bravo. Kalau Charlie, never typing the paper, jangan pernah mengetik papernya juga, ini juga sama ya, ini larangan, melarang juga. Kalau yang Delta, taking time out from the paper now, abaikan. Nah, ini malah suruh ngabaikan. Nah, itu ya. Nah, teman-teman, bagaimana kalau untuk si tanda si suggestion di orang kedua? Nah, pada contoh ini kan ada ungkapan why not. Nah, ini ya, why not, kenapa tidak. Ini ada kata why not, kenapa tidak. Itu merupakan ungkapan memberi saran ya. Nah, diikuti biasanya. Maka dalam soal di atas, soal ini artinya wanita tersebut memberi saran untuk mengerjakannya sekarang. Nah, ini kalimat mengerjakan sekarang ya, do it now. Nah, sedangkan dalam saran ini mengarah pada karya ilmiah yang harus pria ketik. Nah, jawaban yang tepat adalah alpha. Oke, jadi bisa teman-teman lihat dari why not, kata why not. Nah, bagaimana ciri yang lain? Nah, mari kita bahas nih. Untuk strateginya biasanya teman-teman harus pahami si expression of uncertainty dan si suggestion. Si uncertainty itu biasanya ada question tag, isn't it, doesn't you, it doesn't, see that, don't you, nah, aren't you, are you, isn't she. Nah, seperti question tag ini seringkali muncul ya teman-teman. Atau kata as far as I know, as far as I can tell, itu maksudnya ketidakpastian. Mereka ragu ya, ini ketidakpastian. Itu masuk ke uncertainty. Kalau ada kata why not atau let's, itu berarti untuk menyatakan suggestion. Tapi biasanya jelas ya teman-teman pertanyaannya. Contoh, what does the woman suggest? Nah, itu berarti ke suggestion. Jadi cukup mudah kalau suggestion. Kalau nggak dengar orang keduanya ya berarti lihat pertanyaan. Tapi nanti konteksnya yang kalau teman-teman nggak nangkep orang kedua, konteksnya nggak tahu ya. Jadi perhatikan semua kalimatnya. Nah, biar tahu konteksnya. Meskipun teman-teman tahu, oh ini suggestion, tapi kalau nggak tahu konteksnya nanti bisa jadi salah memilih jawaban. Oke? Nah, itu tadi pembahasan mengenai kunci 12. Mari kita lanjutkan ke latihan kunci 12, teman-teman. Number one. Nah, orang pertama bilangnya bagaimana? We are supposed to read all 10 captures before the exam. Orang kedua bilangnya, as far as I can tell, we are. Pertanyaannya, what does the man mean? Alpha is sure about which capture they are to read. Bravo, he thinks he knows what the assignment is. Charlie, he has to tell her how far she should go. Dan Delta, the professor told them to read the captures after the exam. 20 detik untuk menjawab. Ya, waktu habis teman-teman. Jawabannya adalah bravo. Kenapa? Di sini kan ada as far as I can tell, berarti masuk ke
nanti ya nih. Nah, maka cari yang meragukan. Kata think itu lebih meragukan daripada sure. Ini yakin berarti ya toh. Estelle bla 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 di sini should go, ini yakin juga. Kalau Charlie dan Delta ini sebenarnya lebih ke beda konteks ya, salah konteks. Nah, kita bahas secara bahasa Indonesianya nih. Orang pertama kan bilangnya apakah kita harus membaca 10 bab sebelum ujian. Nah, orang kedua bilangnya as far as I can tell we are, sejauh yang saya tahu memang benar. Memang benar. Nah, berarti sejauh yang saya tahu memang benar. Apakah jawabannya ke Alfa? Dia yakin bab mana yang harus mereka baca. Bukan ya teman-teman, ini keyakinan. Kalau kalimatnya seperti ini itu maksudnya ke Bravo, dia nggak yakin ya, dia nggak yakin sebenarnya. Kenapa nggak yakin ya, kan bilangnya kita baca 10 bab ya, wah kayaknya iya deh, memang benar segitu. Nah, sejauh yang saya dengar tadi gitu, kan masih nggak yakin. Jadi makanya yang tepat Bravo. Kalau yang Alfa kan yakin, oh sudah benar nih 10 bab yang kita baca, padahal belum yakin. Jadi makanya Alfa salah. Kalau Charlie, dia harus memberitahu seberapa jauh. Nah, ini beda konteks ya toh. Delta, profesor menyuruh mereka membaca bab setelah ujian, ini beda konteks, kebalik, harusnya before malah after. Nah itu ya, makanya Delta juga salah. Oke, mudah ya teman-teman. Next, number 2. Orang pertama bilangnya you're out of apple pie. Orang kedua bilangnya sorry, why not try the cherry pie. Pertanyaannya, what does the woman suggest? Alpha, the man should take the pie out. Bravo, the man should try something else. Charlie, the man shouldn't try cherry pie. Dan Delta, the man should feel sorry. Nah, 20 detik untuk menjawab. Ya, waktu habis teman-teman. Jawabannya adalah Bravo. Kenapa Bravo? Nah, di sini lebih ke suggestion. Dari pertanyaannya jelas ya, ini suggestion. Dan ada why not. Nah, why not diikuti pasti di belakangnya. Jadi di sini itu suggest ya, menyarankan. Nah, kita lihat ke bahasa Indonesianya. Orang pertama bilangnya kan, pay apelnya habis, pay apelmu habis nih, pay apelmu habis, kan tanya ini sebenarnya ya. Nah, orang kedua bilangnya maaf, mengapa tidak mencoba pay cherry. Berarti menyarankan ya habis maksudnya, kenapa kok nggak pilih nyoba yang lain yang gitu, milih nyoba pay cherry. Jadi jawabannya yang tepat kan Bravo, yang milih pria itu si wanita itu nyarankan pria harus mencoba sesuatu yang lain, yaitu si pay cherry. Kalau Alpha ini kurang tepat, dia harus mengeluarkan kuenya. Nah, itu beda konteks. Charlie, pria itu tidak boleh mencoba pay cherry, bukan ya. Nah, kalau teman-teman nangkepnya maafnya saja. Nah, hati-hati dengan belakangnya. Ini suggest ya teman-teman, jadi bukan melarang, ini kan larangan. Jadi Charlie salah. Delta, pria itu seharusnya merasa kasihan. Nah, ini beda konteks dan dia saran yang beda lah ya, beda konteks tadi. Jadi jawaban yang tepat Bravo. Ini suggestnya bilangnya ya the man shouldn't try something else, karena kan apel pie-nya habis, disuruh nyoba cherry pie, berarti kan menyarankan yang lain. Oke. Nah, next number 3. Orang pertama bilangnya, do you know when the movie starts? Orang kedua, it starts at 8 o'clock, doesn't it? Pertanyaannya, what does the man mean? Alpha, he knows the movie starts at 8. Bravo, he is not quite sure when the movie begins. Charlie,
He thinks the start of the movie has been changed. Dan Delta, he will start the movie himself at 8 o'clock. 20 detik untuk menjawab. Ya, waktu habis teman-teman. Jawabannya adalah bravo ya. Nah, di sini kalimat berupa doesn't it, berarti uncertainty ya, uncertainty bukan suggestion. Kalau suggestion jelas di sini biasanya ada suggestion. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah bravo. Kita lihat bahasa Indonesianya. Nah, orang pertama bilangnya kan, tahukah kamu kapan filmnya dimulai? Nah, ini masih nggak yakin ya, mulainya jam 8 ya? Bukan gitu ya? Gitu loh ya. Mulainya jam 8 bukan? Nah, berarti kan masih bertanya, masih nggak yakin. Nah, maksud si pria ini berarti lebih ke yang bravo, yaitu dia tidak begitu yakin kapan filmnya dimulai. Kalau Alfa, dia tahu filmnya dimulai pada jam 8, ini berarti sudah yakin. Kurang tepat, padahal ini masih ragu ya. Charlie juga yakin kalau waktunya diubah. Apalagi Delta, dia akan memulai filmnya sendiri jam 8. Ini yakin tapi konteksnya diubah juga, beda ya. Jadi jawabannya yang tepat bravo. Nah, pertanyaan keempat, orang pertama bilangnya we can leave now, we have to do the disease. Orang kedua, let's leave the disease until later. Pertanyaannya, what does the man suggest? Alpha, not doing the disease now. Bravo, leaving the house with the disease. Charlie, leaving later so that they can do the disease now. Delta, washing the disease before they leave. 20 detik untuk menjawab. Ya, waktu habis teman-teman. Jawabannya adalah alfa ya. Nah, kenapa alfa? Di sini kan menyarankan let's leave. Benar positif, tapi di sini sebenarnya leave kan meninggalkan, berarti maknanya bisa jadi negatif ya. Makanya tadi saya bilang suggestion itu tidak melulu ya yang diharuskan positif negatif. Jadi tergantung konteksnya ya, bisa positif bisa negatif. Nah, kita lihat dari maknanya nih. Orang pertama bilangnya kan kita tidak bisa pergi sekarang, kita harus mencuci piring. Nah, orang kedua bilangnya menyarankan mari kita tinggalkan piringnya sekarang sampai nanti, maksudnya. Nah, mari kita tinggalkan cuci piring itu sampai nanti. Maka yang disarankan orang ini, si cowok ini apa? Yaitu tidak mencuci piringnya sekarang, kan ditinggal ya, dan sampai nanti. Kalau Bravo meninggalkan rumah membawa piring, nah ini konteksnya beda ya. Masa ditinggalkan piringnya, maksudnya di sini mencuci piring ya teman-teman. Nah, jadi kurang tepat kalau untuk Bravo. Charlie berangkat nanti agar mereka bisa mencuci piring, nah ini kebalik ya, kita langsung berangkat saja, nggak usah cuci piring, maksudnya kan gitu. Jadi Charlie kurang tepat. Kalau Delta mencuci piring sebelum berangkat, nah ini kebalikannya juga ya teman-teman. Harusnya kan ditinggalkan setelah nanti baru dicuci. Oke, makanya Delta salah, yang benar Alpha. Next, number 5. Orang pertama bilangnya, do you think math has enough talent for the role? Orang kedua bilangnya, as far as I can tell. Nah, what does the woman mean? Pertanyaannya, Alpha, she's told Matt he'll go far. Bravo, Matt has far from enough talent. Charlie, she told Matt to roll farther.
Delta, she believes Matt has the ability for the part. 20 detik untuk menjawab. Ya, waktu habis teman-teman. Jawabannya adalah delta ya. Kenapa di sini kan as far as I can berarti uncertainty ya teman-teman. Bukan suggest. Kalau suggest kan jelas suggestion ya di sini. Nah, mari kita bahas bahasa Indonesianya. Orang pertama bilangnya kan, apakah menurut Anda Math mempunyai bakat yang cukup untuk peran tersebut? Ya, sejauh yang saya tahu. Nah, tapi jauh yang saya tahu kayaknya iya, tapi kayaknya enggak, itu loh maksudnya ya. Yang kedua bilangnya gitu. Jadi yang dimaksud si wanita ini itu si delta ya. Dia yakin Matt memiliki kemampuan untuk peran tersebut. Oh, di sini answer janinya lebih ke yakin ya teman-teman. Jadi hati-hati ya. As far as I can tell, ya yakin sebenarnya. Nah, kalau yang nggak yakin masih 50-50 seperti yang tadi. Ini untuk kasus yang yakin. Sebenarnya ini materi yang beda ya. Nanti kita bahas lagi di pertemuan lanjutannya. Nah, kenapa kita nggak milih alpha? Dia memberitahu Matt bahwa dia akan pergi jauh. Beda konteks ya teman-teman. As far as I can tell, ini maksudnya ya sejauh yang dia tahu, bukan pergi jauh. Kalau Bravo, Matt memiliki bakat yang jauh lebih dari cukup. Nah, ini berarti beda konteks juga. Kalau Charlie, dia menyuruh Matt untuk berguling lebih jauh. Nah, ini beda konteks juga ya teman-teman. Makanya yang tepat adalah delta, tapi kayaknya kan nggak meragukan ya, ini keyakinan. Nah, jadi bisa jadi si uncertainty itu seperti ini. Jadi perhatikan konteksnya lagi. Next, number 6. Orang pertama bilangnya, did you hear that Mary is in a hotel with a broken leg? Orang kedua bilangnya, let's go visit her. Pertanyaannya, what does the man suggest? Alpha, they should go to the hospital. Bravo, Mary should visit the man. Charlie, the woman should try not to break her leg. Bravo, they should go on trip with Mary. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis, jawabannya adalah alpha teman-teman. Nah, ini berupa suggestion ya. Nah, ada let's, diawali let's. Mari kita bahas bahasa Indonesianya. Nah, orang pertama bilangnya kan, pernahkah Anda mendengar bahwa Mary dirawat di rumah sakit karena patah kaki? Nah, atau apakah kamu dengar? Nah, itu ya, memberitahu nih, pertanyaan nih maksudnya. Nah, terus saran si cowok apa? Let's go visit her. Ayo kita kunjungi dia. Jadi lebih ke alpha ya. Mereka harus pergi ke rumah sakit. Nah, itu ya yang disarankan, yaitu pergi ke rumah sakit. Kalau Bravo, Mary harus mengunjungi laki-laki tersebut. Nah, ini kebalik ya. Yang sakit Mary kok malah yang dikunjungi si cowok. Kalau Charlie, wanita tersebut harus berusaha untuk tidak mematahkan kaki. Nah, ini beda konteks juga. Begitu pula delta, beda konteks. Mereka harus melakukan perjalanan bersama Mary, bukan ya Mary sakit kok diajak jalan-jalan. Oke. Next, number 7. Orang pertama bilangnya, where are the children? Orang kedua bilangnya, they've gone to the park to play ball, haven't they? Pertanyaannya, what does the woman mean? Alpha, she knows where the children are. Bravo, the children have finished playing ball. Charlie, she's going to the park to find the children. Delta, she believes that the children are in the park. 20 detik untuk menjawab.
Ya, waktu habis, jawabannya adalah delta, teman-teman. Nah, ini juga uncertainty yang yakin ya, teman-teman. Jadi cari yang belief. Nah, di sini kalau untuk uncertainty-nya ditandai dengan tag question, haven't they. Mari kita bahas nih. Orang pertama bilangnya di mana anak-anaknya. Nah, anak-anak itu di mana sih? Orang kedua bilangnya mereka pergi ke taman untuk bermain bola kan. Nah, maksud si wanita ini apa? Orang kedua ini yaitu dia percaya bahwa anak-anak ada di taman. Ya, ini keyakinan uncertainty tapi yang jawaban yakin. Nah, kalau kita jawab alpha kan kurang tepat di konteks ya. Dia tahu di mana anak-anak berada. Nah, ini kurang berarti jelas. Ini keyakinan saja, teman-teman. Sebenarnya masih 50-50. Oh, yakinnya kayaknya di sana deh. Nah, itu. Jadi di sini ya. Kalau Bravo, anak-anak telah selesai bermain bola. Ini beda konteks juga. Charlie, dia pergi ke taman untuk mencari anak-anak. Nah, ini beda konteks kembali. Oke, next. Number 8. Orang pertama bilangnya, I need some graph paper for my math assignment. Orang kedua bilangnya, I'm allowed. Why don't you check with Tom next door? Pertanyaannya, what does the woman suggest? Alpha, the man should try to borrow some from a neighbor. Bravo, the man should take a check to Tom. Charlie, the man should work on his math assignment with Tom. Delta, the man should check behind the door. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis, jawabannya adalah alpha, teman-teman. Kenapa alpha? Nah, di sini kan suggest ya, suggestnya salah nih. Kenapa kok ada ini hyphennya? Nah, dari mana suggestnya? Ada why don't, ini ya, why don't, why not atau why don't biasanya bisa ya. Jadi di sini lebih ke alpha. Mari kita bahas secara bahasa Indonesianya. Orang pertama bilangnya, saya memerlukan kertas grafik untuk tugas matematika saya ya. Nah, orang kedua bilangnya amal, yaitu saya sudah habis-habisan nih, sudah habis. Mengapa Anda tidak menanyakannya kepada Tom di sebelah? Nah, maksudnya si tetangga kita, tetangga kamar kita yang bernama Tom. Nah, itu ya maksudnya. Ya, jadi yang disarankan si wanita yaitu si laki-laki tersebut harus mencoba meminjam sebagian dari tetangganya. Jadi dari tetangganya yaitu si Tom ya. Ini maksudnya next door itu bisa dibilang tetangga kamar atau tetangga gitu. Nah, kalau Bravo, pria itu harus membawa cek kepada Tom, ini beda konteks. Charlie, pria itu harus mengerjakan tugas matematika bersama Tom, beda konteks juga. Delta juga beda konteks ya, teman-teman. Next, number 9. Orang pertama bilangnya, is the utilities bill due on the 1st or the 15th? Orang kedua bilangnya on the 15th as far as I know. Pertanyaannya, what does the man mean? Alpha, he thinks the bill is due in the middle of the month. Bravo, the bill is approximately $15. Charlie, he knows when they should pay the bill. Delta, the bill is going to be 15 days late. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis, jawabannya adalah alpha, teman-teman. Kenapa alpha? Mari kita bahas bersama. Ini kan berupa answer sini ya, ada as far as I know. Dari bahasa Indonesianya, orang pertama bilangnya,
Apakah tagihan utilitas jatuh tempo pada tanggal 1 atau tanggal 15? Nah, si cowok orang kedua bilangnya pada tanggal 15 sejauh yang saya tahu. Maksud si pria yaitu he thinks. Nah, ini sesuai dengan pembahasan kita di awal ya, thinks. Nah, jadi kalau nggak thinks, believe. Tuh, kalau udah yakin ya. Menurutnya tagihan tersebut akan jatuh tempo pada pertengahan bulan. Pertengahan bulan tanggal 15 kan sama. Ya, karena bulan ada 30 hari satu bulan. Jadi pertengahan bulan 15, benar ya? Jadi apa jawabannya? Kalau Bravo tagihannya kira-kira 15 dolar. Nah, ini beda konteks. Oh, ditanyakan bulannya, ya kan? Harinya, bukan jumlah pembayarannya. Jadi beda konteks. Charlie dia tahu kapan mereka harus bayar ya, ini berarti yakin sudah, padahal kurang tepat. Delta, nah ini akan terlambat 15 hari. Nah, ini beda konteks juga, terlambat ya, jadi kurang tepat. Pembayarannya akan terlambat 15 hari, itu kurang tepat. Next, the last number 10. Orang pertama bilangnya we need to devise whether or not we are going to buy that house. Orang kedua bilangnya it's such a big decision. Let's sleep on it before we decide. Nah, pertanyaannya, what does the woman suggest? Alpha, they should postpone their decision until morning. Bravo, they should go to sleep in the new house. Charlie, they should not buy such a big house. Delta, they should decide where to go to sleep. Oke, 20 detik untuk menjawab. Waktu habis, jawabannya adalah alpha, teman-teman. Kenapa alpha? Di sini kan suggestion ya, ada suggest di pertanyaannya dan let's. Nah, berarti menyuruh nih. Nah, ini kebetulan berupa kalimat ya, bukan berupa verb. Ya, bisa juga. Jadi nggak hanya verb jawabannya. Nah, kenapa jawabannya alpha? Mari kita bahas. Orang pertama bilangnya kan kita perlu memutuskan apakah kita akan membeli rumah itu atau tidak. Orang kedua bilangnya itu sebuah keputusan besar. Mari kita tidur sebelum kita memutuskan. Nah, berarti nyuruh apa? Yaitu mereka, si wanita itu bilang mereka harus menunda keputusannya mereka sampai pagi hari karena harus tidur. You know? Ini sesuai konteksnya nih. Kalau Bravo, mereka harus tidur di rumah baru. Nah, ini beda konteks ya. Padahal harus tidur biar besok bisa ngambil keputusan. Kalau Charlie, mereka sebaiknya tidak membeli rumah sebesar itu. Bukan ya, beda konteks. Dia masih mempertimbangkan. Jadi tidur dulu, besok kita diskusikan lagi. Kalau Delta, mereka harus memutuskan di mana mereka akan tidur. Nah, ini beda konteks juga. Bukan memutuskan tidurnya ya, tapi memutuskan keputusan membeli rumah itu setelah tidur. Nah, besok pas bangun biar enaknya mengambil keputusannya. Jadi alpha yang tepat. Nah, sekian pembahasan kunci 12 dan latihannya. Thanks for watching.